Sementara masalah sederhana, publik belum melihat pendekatan Tabayun. Tidak gentle menurut saya. Saya kalau SBY, saya datangi Pak Surya Paloh. Saya desak membuat pertemuan terbatas, kita duduk. Dan di dalam etika politik Abangda, yang saya pahami, yang namanya ruang tertutup dalam rangka membuat kesepakatan itu nggak bisa diekspos. Itu etika. Kenapa? Ada banyak hal yang tidak ada hubungan dengan rakyat di situ. Terlebih masalah-masalah teknis. Jadi kita saja berharap belajar untuk menahan emosi. Tetapi kalau tujuan Pak SBY ini memang untuk menghancurkan tujuan dari jutaan rakyat untuk membawa perubahan karena memang elektoral membutuhkan pemimpin yaitu Pak Anies, saya pastikan saya salah satu yang akan berdiri melakukan perlawanan. Dan saya nggak peduli. Saya tahu dia siapa. Saya 10 tahun beroposisi dengan SBY. Ini satu dukungan tapi mengunci, sehingga kita tidak melihat Demokrat juga berbesar hati misal mendorong figur-figur yang baik seperti Gatot Nurmantio, dari kubu juga NU ya seperti Yeni dan lain-lain. Hanya artinya mereka tidak memberikan alternatif. Fokus mobilisasi mereka bagaimana kalau Anies maju calon presiden maka AHY yang jadi wakilnya. Itu juga terjadi upaya lobby yang dilakukan oleh Demokrat terhadap Ganjar. Hanya saja ketika terjadi kemesraan, terjadi hubungan yang bagus, saling lobby di sana untuk bagaimana Ganjar menarik AHY, reaksi-reaksi kedewasaan politik ditampilkan oleh Surya Paloh, oleh Anies, oleh para pendukung koalisi perubahan. Tidak terjadi hujatan, caci maki, apalagi prasangka, apalagi menuduh pengkhianatan. Tetapi ketika baru dimunculkan nama Anies Caimin, ini terlalu cepat. Demokrat itu bereaksi, membuat kesimpulan, menimbulkan tentu bagi pendukung yang setia terhadap perubahan itu akan kaget kok kalau elit saja sudah begini bagaimana nasib kita nanti untuk memperjuangkan perubahan. Nah, mereka tidak menghitung konsekuensi. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Demokrat tidak bagus. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ini kan soal sopan santun ngomong dan tidak ngomong, dari awal Demokrat juga sudah pasang harga mati. AHY Wapres dan dia tidak memberikan ruang bagi calon-calon lainnya. Ya kan? Kan Anda kan ingin begitu. Padahal kalau saya mengatakan misal Demokrat dukung Gatot Nurmantio, kan keren tuh. Artinya Demokrat masih dalam tim, tapi dia orang luar, dia mendukung figur yang dianggap menonjol dan dia jadi itu kan bagus. Cuma tadi saya mau nambah sedikit Abang Dra. Kebetulan saya agak serius tadi mencermati dan saya kira jutaan orang juga. Karena itu beredar ya wawancara Abang dengan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Saya melihat sisi negarawan, sisi kearifan, dan ada kalimat yang menarik. Berulang ada 3 kali kalau tidak salah disebutkan. Ini kan baru wacana. Pak Anies dengan
Imin kan. Iya. Bisa saja di tengah jalan terjadi satu dinamika. Iya. Artinya Pak Gatot sendiri itu masih menaruh harapan pada satu situasi yang mungkin campur tangan Allah atau situasi dinamika lain. Dia tidak mengunci. Tapi pada sisi lain terlihat dari wajah Pak Gatot itu merespon sikap konsolidasi sikap Pak Anies dan Nasdem merangkul PKB itu sebagai sesuatu yang bagus karena menambah penguatan terhadap gerakan perubahan. Jadi pandangan Pak Gatot ini sama dengan jutaan rakyat. Iya ya, jadi kalau misalnya kita ambil sisi positifnya. Itu sisi positif. Jadi yang kita ingin menangkan itu kan gerakan perubahan. Gerakan perubahan. Bukan Anies himself, pribadi. Bukan apalagi AHY himself. Karena gerakan perubahan, maka makin banyak yang mendukung, yang makin baik. Lalu kenapa kemudian ketika ada tambahan yang luar biasa, PKB kan tambahan yang luar biasa. Bahkan rating approval mereka lebih tinggi dibandingkan Demokrat dan Nasdem sekalipun ya dalam berbagai survei. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba rontok semangat untuk berubah ini? Saya mau jawab itu. Oke. Harus kita jujur, kita membedah begini, Pak. Iya. Dalam berbagai tulisan saya itu saya sering mengingatkan bahwa ketika Pak SBY hengkang dari kekuasaan, maka hampir 10 tahun hari-hari Pak SBY itu memang menyiapkan jalan politik dengan segala upaya untuk membuat Agus bisa kembali ke kursi empuk kekuasaan. Iya. Dan hari ini kan di puncaknya kita lihat ketika Demokrat menarik diri dari koalisi, maka hampir sebagian besar rakyat yang mendukung perubahan mengatakan perginya Demokrat dari koalisi ini bukan karena tidak sepakat dengan platform, tidak sepakat dengan komitmen untuk agenda perubahan, tapi perginya mereka karena mereka menyesal AHY tidak diambil sebagai cawapres. Oke. Kita balikin sekarang. Ya. Kalau proses komunikasi politik AHY dengan Puan itu berlangsung dengan harapan Ganjar mengambil AHY sebagai calon wakil presiden, lalu Ganjar tidak mengambil AHY di tengah jalan. Saya kira juga kemarahan yang sama akan ditujukan kepada Ganjar dan PDIP. Oke, jadi intinya adalah not about the concept atau visi misi atau semangat perubahan, tapi itu hanya soal lebih orang tegas aja. saya mau katakan ini bagian dari satu watak politik dinasti. Oke. Jadi susah menghubungkan apakah murni AHY adalah sebuah produk partai politik atau dia produk pribadi dari kepentingan Pak SBY dengan memanfaatkan partai politik sebagai sarana untuk membawa tujuan pribadi. Kalau saya membaca di seluruh media sosial, cara berpolitik dalam ekspresi kemarahan yang dimunculkan oleh kawan-kawan Partai Demokrat hampir tidak bisa dilihat sebagai satu konsensus politik partai. Mereka marah karena anak Pak SBY itu gagal menjadi wakil presiden. Bukan padahal kalau menurut saya begini. Iya. Kalau kita lihat dari banyak suara-suara yang muncul ya di ruang publik, termasuk Bang Refli juga pernah ngomong. AHY ini kan sesuatu yang bagus, sangat bagus. Maka publik berharap jalan yang ditempuh AHY sebenarnya jalan yang sama dengan Pak SBY. Misal dia meniti karir dulu dari bawah, dia jadi gubernur, jadi menteri. Sedikit sabar saja. Tahun 2029 sangat berpeluang menjadi pemimpin. Itu sama tidak sabarnya Anas Urbaningrum, tapi dalam konteks yang berbeda. Padahal kalau enggak dia mungkin akan bersaing sama Anies hari ini kan sebagai calon presiden. Dikuasai oleh hawa nafsu politik yang tidak terkendali dan memang dinasti politik dalam berbagai studi sejarah tentang dinasti politik memang gejalanya seperti itu. Kalau seorang bapak itu sudah menyiapkan putra mahkota, maka ketika putra mahkota itu tidak mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang bapak, itu terjadi huru-hara politik. Iya, kalau kita bicara tentang perang-perang di dunia itu kan begitu. Iya, kalau kita bicara tentang etika politik ya, bicara tentang demokrasi dan lain sebagainya, ya memang belum ada partai yang demokratis. Ya pasti, tidak ada yang ideal. Iya. Soalnya Demokrat sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak bisa berdemokrasi, ya kan? Ketika misalnya proses pemilihan dulu kan saya ingat ketika Anas bermasalah,
kan ada orang-orang yang siap take over ya, misalnya Marzuki Ali pada waktu itu sebagai sekjen, tapi rupanya disingkirkan juga dan SBY mengambil alih, padahal kan sudah 2 kali sebagai presiden, artinya mestinya performanya kan harus sebagai negarawan. Gitu. Jadi cara Demokrat yang dipandu oleh faktor psikologi politik SBY ini, menurut saya ini justru membuat Demokrat semakin terpuruk. Karena publik hari ini menangkap Demokrat lebih mementingkan AHY daripada mengakomodir harapan dari jutaan rakyat yang menghendaki perubahan. Karena Anies ini kan bukan tujuan dari gerakan perubahan, dia sebagai satu simbol, sebagai satu sarana untuk membawa harapan bersama. Dan kemudian harapan bersama ini di tengah jalan dihancurkan. Berarti di mana jiwa besar Pak SBY, kawan-kawan Demokrat yang kemarin mengatakan kami mendukung gerakan perubahan, kami mendukung Pak Anies, siapapun calon wakil presiden. Jadi tidak ada yang berubah. Kami akan setia. Ternyata kan tidak terbukti. Kan saya menarik dari tulisan Sahgana Nenggolan. Pengkhianatan itu terjadi kalau yang dicalonkan bukan Anies. Enggak, kalau tafsir seperti itu saya nggak mau masuk jauh. Cuma penggunaan diksi, narasi dan segala bentuk penyemburan hujatan yang dilakukan dalam tanda petik mobilisasi Partai Demokrat terhadap Anies, menurut saya sudah melampaui batas. Bisa terjadi pukulan balik. Saya pribadi ini masih menahan diri. Saya masih berharap untuk Pak SBY dan kawan-kawan itu memahami bahwa dinamika politik itu kan sesuatu yang cair saja, bukan kiamat. Dan satu hal lagi, tadi pernyataan Pak SBY kan juga menarik saya ikuti. Ada di sisi lain mencoba untuk terus mensugesti publik bahwa mereka di pihak yang korban. Sehingga membawa ayat, membawa nama Nabi. Sementara masalah sederhana. Publik belum melihat pendekatan tabayun. Ya kan? Tidak gentle menurut saya. Saya kalau SBY, saya datangi Pak Surya Paloh. Saya desak membuat pertemuan terbatas, kita duduk. Dan di dalam etika politik Abangda yang saya pahami, yang namanya ruang tertutup dalam rangka membuat kesepakatan itu nggak bisa diekspos. Itu etika. Kenapa? Ada banyak hal yang tidak ada hubungan dengan rakyat di situ. Terlebih masalah-masalah teknis. Misal surat Pak Anies, mereka mengatakan dasar surat ini berarti Pak Anies setuju. Ini satu pendapat menurut saya bodoh, sangat bodoh dalam politik. Karena tanpa surat itu juga Pak Anies berkali-kali mengatakan bahwa AHY pantas untuk menjadi calon wakil presiden, Gatot pantas, semua pantas. Tapi bukan dia the only decision maker. Tetapi karena koalisi ini mempertimbangkan kemenangan, maka jalan menuju pasangan itu kan juga menyerap aspirasi, menyerap kalkulasi, sehingga pada ujungnya mereka akan mencari wakil presiden yang dianggap bisa memenangkan rakyat. Jadi surat yang dimaksud oleh Andi Arief dan kawan-kawan ini bukti loh, Pak Anies mendukung saya, itu bukan bukti. Ucapan Pak Anies itu juga mengatakan memang dia layak. Tapi tidak dalam konteks memutuskan. Karena bukan dia yang bisa memutuskan. Dan kedua begini juga, ini Pak SBY ini juga harus menjaga perasaan kita semua. Kita ini 25 tahun di luar kekuasaan. Tidak pernah kita berambisi untuk masuk mengambil satu jabatan sekecil apapun dalam kekuasaan. Apalagi mengumbar kekecewaan terhadap kekuasaan. Abangda bisa cek itu pernyataan saya, nggak pernah ada. Artinya apa? Kekuasaan yang kita pahami itu alat untuk pelayanan. Bukan satu transformasi kepentingan politik dinasti. Jadi Pak SBY menurut saya harus bertafakur, sedikit merenung, beristighfar untuk mencabut seluruh pernyataan yang menurut saya serangan kepada Pak Anies itu serangan kepada seluruh rakyat yang mendukung perubahan. Menarik, bro tadi. Dan saya mau menambahkan sedikit, yang tahu tentang SBY ini Anas Urbaningrum. Saya khawatir di tengah situasi ini Anas bisa tampil untuk memperjelas siapa yang berkhianat sebenarnya. Karena tuduhan kepada tokoh-tokoh yang dirujuk saat ini menjadi harapan banyak orang untuk gerakan perubahan, tapi adanya pembunuhan karakter.
dengan alasan hanya karena seorang anaknya tidak bisa masuk calon wakil presiden, itu sangat menyakitkan hati kita semua. Kita ini semua berkeringat untuk berupaya memenangkan perubahan dalam rangka membuka jalan yang terbaik bagi kehidupan rakyat. Tetapi kalau pendekatan pola politik watak primordialisme yang sangat kental dan tidak punya rasa malu, seolah-olah dia yang paling berjasa, kita bisa naik tanduk semua ini. Iya. Saya di WA banyak orang. Anda biasa tajam sekali tulisan Anda. Kenapa belakangan ini Anda agak pelan dan lunak ketika melihat dinamika di tengah tiga partai ini? Saya mengatakan kepada mereka, saya masih punya harapan. Mereka bersatu. Kita harus jaga perasaannya. Mereka bersatu. Dengan mengalahkan seluruh perasaan kita. 3 partai itu masih minus PKB ya? Iya, masih minus PKB. Jadi kita saja berharap belajar untuk menahan emosi. Tetapi kalau tujuan Pak SBY ini memang untuk menghancurkan tujuan dari jutaan rakyat untuk membawa perubahan, karena memang elektoral membutuhkan pemimpin yaitu Pak Anies, saya pastikan saya salah satu yang akan berdiri melakukan perlawanan. Dan saya nggak peduli. Saya tahu dia siapa. Saya 10 tahun beroposisi dengan SBY.